Format paragraf. Pada bagian format paragraf ini kita harus tahu dulu itu paragraf. Paragraf seperti di bahasa Indonesia kumpulan huruf yang dia diakhiri dengan titik mungkin atau terdiri dari beberapa baris. Tetapi pada aplikasi pengolah kata di sini di OnlyOffice, hampir di semua aplikasi pengolah kata, paragraf adalah kumpulan atau semua yang diakhiri enter disebut satu paragraf. Jadi bisa terdiri dari satu baris diakhiri enter seperti ini, enter berarti satu paragraf. Diajang ini satu baris, satu paragraf. Diajang ini terdiri dari 4 baris, juga satu paragraf. Bisa juga paragraf itu terdiri dari tanpa ada isi sama sekali seperti ini, dengan paragraf kosong. Langsung di enter berarti paragraf tetap disebut paragraf. Yang pertama, perataan paragraf. Nanti kita ketik dulu satu paragraf, judul seperti ini, format paragraf, kemudian perataan paragraf. Selanjutnya diketik. Nanti untuk paragraf kedua, ketiga seperti di sini. Ini saya contohkan. Setelah diketik satu paragraf, kita bisa menyalin dengan copy, klik di tempat yang akan ditempel, kita paste atau kita tempel 1, 2, 3. Tinggal diganti yang ujung, rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Rata kiri kanan. Kita mulai. Karena kita belum pada bagian kedua ini jarak antar baris dan paragraf, kita tambahkan satu paragraf kosong sehingga ada jarak antara paragraf 1 dan 2. Rata kiri tidak perlu kita lakukan apapun karena secara standar pengetikan rata kiri. Dan rata tengah, like center atau Ctrl E. Rata kanan, Ctrl R atau like right. Rata kiri kanan, justify. Selanjutnya jarak antar baris dan paragraf. Kita rata kiri kanankan dahulu biar lebih rapi. Selanjutnya di sini satu spasi. Secara Paul atau baku di sini terdiri dari satu spasi. Lanjut, kemudian selanjutnya 1,5 spasi, 1,5. Yang terakhir 2 spasi. Di sini kita tambah spasi setelah paragraf. Kita pilih add after paragraph. Selanjutnya yang ini kita tambah spasi sebelum paragraph. Add space before paragraph. Jadi menambah
Oke, di sini space kita tambah lagi paragraf. Oke, di sini kita bisa atur selain 2 spasi seperti itu, multiple 1,5 lain spasi 1, bisa juga 1,5. Selanjutnya jarak sebelum paragraf ini bisa ditambah. Selanjutnya untuk after kita bisa tambah di sini. Lanjut ke berikutnya, indentasi paragraf. Indentasi paragraf supaya lebih rapi seperti tadi, kita rata kiri kanan kan. Selanjutnya kita tambah saja add space after paragraph biar ada jarak. Yang pertama, indentasi adalah penjorokan tepi paragraf. Kita perhatikan di sini ada segitiga atas, segitiga bawah, dan ada kotak kecil, dan ada segitiga kanan. Yang pertama kita seret segitiga atas, maka baris pertama akan menjorok ke dalam. Selanjutnya di sini yang menjorok baris kedua sampai akhir atau baris gantung. Kita seret yang bawah, yang kotak, maaf, yang segitiga. Oke, selanjutnya yang paragraf ketiga menjorok kiri, kita seret yang kotak. Ya, penjorokan kanan di segitiga, pastikan ujung panah kursor itu di segitiga. Oke. Seperti itu. Jadi bukan di perbatasan itu yang kita jorokkan ke dalam, tapi segitiga. Selanjutnya patok tabulasi. Di sini patok tabulasi, di sini penggunaan patok tabulasi itu biar lebih jelas saya akan tampilkan keyboard layar. Ini pengetikan awal seperti ini, hasil akhir ini satu baris, di enter. Jadi di sini kita mengatur tab di tombol keyboard, tab di keyboard. Yang pertama kita blok penggunaan patok tabulasi kiri. Pada dasarnya di sini kita bisa tab secara default, ini jaraknya 1,25, tapi kita tidak bisa mengatur lebih detail, misal di patok tab 1 atau 1,5. Karena itu kita atur, kita blok. Pengaturan tab ada di sini. Bentuk L itu patok kiri, diklik lagi patok tengah, diklik lagi L. Pertama kita patok kiri bentuk L, kita pasang di start. Posisi titik 2 yang paling jauh di sini tempat tanggal lahir kita pasang saja di 5. Begitu. Oh, di sini klik kanan, bukan di klik kiri. Klik kiri juga bisa. Jika terdapat beberapa patok, kita hapus saja. Kita seret ke bawah sedikit,
kita cukup yang 5. Selanjutnya, sebelum titik 2, letakkan kursor sebelum titik 2, gunakan panah di keyboard di sini biar lebih memudahkan. Kita klik tombol tab di keyboard, jadi langsung meloncat ke 5 cm. Ya, jika tidak tepat di sebelum titik 2, kita bisa gunakan panah di keyboard, jadinya tab. Oke, tab. Nah, patok ini juga kita bisa atur ulang. Kita seret ke 4,5 misal, atau lebih dekat lagi di 4,2 situ. Lanjut penggunaan patok tengah. Patok tengah ini kita bentuk T menghadap ke atas, kita pasang di 5 cm dan 12. Oke, pas, blok. Sebelum ketua kita tab, sebelum sekretaris kita tab, Bambang kita tab, sebelum Hermawan kita tab, selanjutnya kita tab. Yang terakhir patok kanan kita bentuk L terbalik, kita pasang saja di 4 cm. Sebelum jumlah tab, salah, tab, kita tab juga. Tab lagi dan tab. Terakhir, bulatan dan penomoran dalam paragraf. Mungkin kita gabungkan saja pada video ini. Bulatan, kita pilih yang atas, gunakan sesuai kebutuhan, misal bulatan berlian, bulatan panah. Jika tidak ada, kita bisa list setting. Jadi di sini kita simbol, kita bisa di sini bentuk, tidak ada pilihan. Oke, bulatan panah. Dan terakhir bintang. Selanjutnya penomoran. Penomoran dalam bentuk 1 titik. Kita bisa pilih 1 titik. Gitu. Selanjutnya 1 dan tutup kurung. Tapi di sini ada titik. Coba kita atur kembali. Di list setting mungkin. Nah, ini gambar format kita tambah titik. Oke, jadi ada titik. Terakhir bentuk, salah, bentuk A tanpa ada titik. Kita atur kembali. Titiknya kita hapus. Oke. Sekian. Selamat mencoba.